Oke, langkah awal kita bikin dulu dasar seperti ini ya. Jadi kita kasih warna lembut. Oh, maksudnya goresan lembut ya. Lembut, tidak ada kelihatan goresan kuasnya. Jadi kita pakai kuas yang juga lembut ya. Ini berbahan nilon. Saya sengaja cari yang lebih lembut gitu ya. Jadi kita kita aplikasikan warna putih dicampur biru di sini ya. Ini memang sengaja sebelum direkam ini sudah saya bikin seperti ini, dan ini warna putih dicampur biru, cuman saya tidak pakai tidak pakai cat yang di tube itu ya. Saya tidak pakai cat yang di tube ini karena ini mungkin tidak mencukupi dengan jumlah segini ya. Jadi kita pakai cat elastis yang ukurannya lebih besar ya. Ya, saya pakai cat elastis ini warna putih, dan birunya saya pakai cat biasa ya, cat akrilik biasa yang biasa saya pakai. Kita campur dan sedikit memakai bahan penguat cat. Ini merupakan bahan penguat cat. Teman-teman bisa cari di internet ataupun di online shop ya. Di online shop ketik saja bahan cairan penguat cat tembok gitu ya. Nanti bisa dijelaskan di sana. Jadi saya campur pakai itu di cat putihnya sama cat birunya agar dapat menyapukan selebar mungkin ya. Karena kita butuh banyak dengan ukuran kampas yang ini panjangnya 150 ya. Jadi begitu ya untuk trik bagi saya untuk menghemat cat dasar untuk yang medianya lebar ya. Oke, kita lanjut untuk membuat objek awan. Cuman sebelumnya ini harus kering dulu ya. Ini harus kering dulu. Tapi lumayan lah kalau akrilik kan cepat kering ya. Kita tidak terlalu menunggu lama. Beda dengan cat minyak. Setelah ini kering, barulah kita masukkan objek-objek motif awan. Bagaimana triknya? Sesuai dengan judul ya. Sekarang kita sediakan warna putih, lalu hitam dan biru. Putih, hitam, dan biru. Dominannya kita pakai putih ya. Sekarang di bagian sini diputihkan lagi ya. Usahakan kuasnya tidak terkontaminasi dengan warna lain ya. Harus bersih maksudnya. Usahakan di bagian sini diputih blur. Agak membayang-bayang begitu ya, tidak terlalu kontras. Karena di sini kita ingin ingin melihat pandangan ini sedikit kelihatan jauh ya. Kira-kira begitu. Kita sebelum membuat objek yang lain, kita utamakan dulu yang bagian langit ini ya. Karena prinsipnya
kita main apa namanya, main timpa ya. Kita akan menimpa. Jadi yang ditimpa itu yang duluan dibikin dulu ya. Misalkan ini kita bikin langit dulu, langitnya ini akan ditimpa oleh objek lain. Jadi kita bikin langit dulu gitu. Mohon maaf ini nanti kalau penjelasan saya kurang dimengerti, silakan aja tanya di kolom komentar. Kalau tidak mengerti ya, kalau kurang paham lah maksudnya. Jadi ini warna putih. Sekarang kita campur sedikit biru dan hitam. Sedikit ya, sedikit dan jangan terlalu kelihatan, cuman sedikit gitu. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini terlalu banyak, jadi kita campur lagi putih. Hanya sedikit abu-abu gitu. Kita bikin seperti ini dulu. Yang abu-abu. Kesan apa ya? Kesan kayak mendung gitu ya. Jadi abu-abu. Yang ini warnanya biru sedikit, hitam sedikit, putihnya lebih banyak. Bahkan apa ya? Lebih banyak ya maksudnya. Kita buat gumpal-gumpalan seperti ini dulu. Seperti ini dulu. Jadi tentunya tujuan dari warna yang saya sebut barusan ini ada ya tujuannya. Kan di alam ini kan setiap objek itu kalau kita lukis agar supaya kelihatan nyata atau natural, kita mesti tidak apa ya jangan ketinggalan dengan objek yang kita sebut dengan sisi gelap ya. Jadi jangan lupa sisi gelap itu semuanya mesti ada ya. Karena di situ kita akan akan mewujudkan pencahayaan yang kita pahami. Misalkan seperti awan ini ya, kita pahami cahayanya datang dari mana dan sisi gelapnya di mana gitu. Jadi intinya warna yang tadi itu abu-abu itu merupakan sisi gelap dari awan ya, yang biasanya sisi gelapnya di bagian bawah ya, sisi gelapnya di bagian bawah biasanya. Jadi ini dulu kita bikin seperti ini dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena memang ya melukis mesti sabar ya. Kalau pingin alirannya itu, kalau maunya alirannya itu aliran natural ya. Ada juga sih yang ngebut cepat gitu ya, karena mungkin bertujuannya bukan aliran ya, kita nggak usah ngomong aliran lah, mungkin tujuannya sekedar terbentuk gitu ya, bagaimana lah kira-kira begitulah. Kan kita ini maunya natural ya, kelihatan hidup gitu ya, nyata. Jadi kita mesti sabar dulu. Apalagi dengan kanvas yang terlalu besar ini ya, luas. Nah, bikin awan juga kita bikin blur-blur di sini dulu. Ini kita anggap whip 2 ya, proses 2. Proses pertama kita bikin dasar, proses kedua kita bikin dasar lagi, dasar dari awannya gitu. Ini baru dasar dari awan. Nah, oke, terlalu ini kelihatan hitamnya terlalu. Jadi ini sedikit aja. Goresan secara random juga nggak apa-apa. Maksudnya secara acak ya. Cuman walaupun acak, sambil kita membayangkan analisanya awan itu bagaimana ya, kita mesti juga tahu ya. Memang acak sih memang, cuman ya terarah juga.
sesuai dengan bentuk awan gitu. Ingat ya, ini belum mau jadi, ini mau dasar dulu ya. Kita mau bikin dasar dulu dari awannya. Jadi bertahap ya. Kalau teman-teman percepat videonya, mungkin ya, mungkin dari awal kita jelaskan belum paham ya, tidak akan paham gitu ya. Jadi ikuti tahap demi tahap versi saya ya, versi saya ikuti demi tahapnya dari awal hingga finish gitu ya. Jadi ini sudah kelihatan dasar awan, masih dalam apa namanya, sesi gelap ya. Gimana lagi ya? Oke, kita mainkan di sini. Oke, ditambah lagi. Hitam sedikit, biru juga sedikit, hanya sekedar membayang-bayang gitu ya. Jangan terlalu banyak. Ini juga sorry ya, karena video kameranya untuk menyorot pencampuran warnanya belum sempat ya. Jadi teman-teman dengar ini saja, ini penjelasan saya aja sama prakteknya. Sorry, terlalu hitam lagi. Kita tidak bikin awan mendung ya. Kalau bikin awan mendung mungkin sedikit lagi hitamnya ditambahin. Ini cuman untuk sisi gelapnya sedikit gitu. Dan ingat, kalau kita pakai cat akrilik, usahakan goresan awan ini tidak kelihatan ya. Kecuali kita kalau pakai cat minyak, itu lebih gampang untuk menggradasi ya. Kalau akrilik agak susah sedikit, tapi tidak terlalu susah ya kalau paham tekniknya. Di dalam keadaan masih basah atau encer itu kita usahakan gradasinya itu merata, jangan ada kelihatan goresan-goresan ya, goresan-goresan kuas kita. Nah, teman-teman bisa perhatikan aktivitas saya masih di situ-situ aja, karena ini memang saya sedang berusaha untuk mensempurnakan gradasinya gitu, karena memakai cat akrilik. Kalau memakai cat minyak mungkin sebentar aja ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis cat. Jika pakai cat minyak lebihnya begini, kurangnya begini. Akrilik juga begitu ya, sama. Cuman saya betah pakai akrilik karena berbasis air yang gampang kita dapat dan gampang dicuci ya. Cuman itu aja. Kalau soal warna sama aja, minyak sama akrilik sama aja. Oke, masih lanjut dengan posisi awan yang tenang ya. Awan tenang maksudnya awan lagi tidak ada angin-angin kencang gitu ya. Jadi kita mesti menguasai juga hal-hal yang seperti itu.
logisnya bagaimana objek kita yang kita buat. Nah, awan tenang, dan usahakan di bagian lain juga ada sedikit melebar gitu. Begini ya. Jadi kita tidak monoton dengan dengan teknik-teknik dari awal tadi. Tidak itu aja maksudnya. Jadi mungkin ada seperti ini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi awan itu ya begitu ya kira-kira. Karena sesuai yang kita lihat kenyataannya, awan itu bagaimana tumpuk-tumpukannya di langit ya seperti itu. Ada yang seperti ditiup angin ya kan. Ada yang kayak tenang begitu. Yang ini mungkin seperti yang ditiup angin ya. Tapi entahlah. Yang jelas kita sering lihat awan ya kayak beginilah kira-kira. Khusus buat ini ya, posisi awannya yang dalam keadaan cerah ya. Kalau mendung lain lagi, cuman warnanya kalau tekniknya sama. Jadi sekarang kita bikin yang cerah-cerah aja dulu. Oh ya, yang ini yang penting itu arah goresan yang seperti ini, jangan seperti ini ya. Kita dominannya kiri dan kanan gitu. Mereng juga sedikit juga nggak apa-apa. Dominannya kiri dan kanan. Jangan pernah ada seperti ini, kecuali kalau kita bikin awan tornado ya mungkin saja. Itu teknik khusus dan objek khusus juga. Jadi nanti yang blur ini nanti ditimpa lagi seperti kita mau bikinkan pendetailannya. Ditimpa lagi, cuman ya nunggu kering dulu. Masih lanjut, sepertinya masih kurang ya. Mungkin di sini lebih putih. Ini saya bikin warnanya putih 100%, nggak ada campuran ya. Yang ini mungkin bolehlah kita sebut tidak 100% putihnya. Nah, yang ini 100%. Nah, yang ini. Jadi semua ada tekniknya, ada apa ya? Ada trik ya. Untuk memix warna, mencampur warna. Sepertinya masih numpuk-numpuk awannya. Mungkin sedikit lagi dikasih agar ada penyebaran ya, awan menyebar gitu ya. Secara acak, cuman terarah ya. Acak terarah, gimana ya maksudnya? Ya begitulah kira-kira seperti yang saya lakukan ini. Goresan dominan kiri dan kanan, dan itu penting ya, karena nanti itu menentukan perspektif maksudnya ya bentuknya itu tidak pada tempatnya ya, maksud saya. Kalau kita bikin coretannya, goresannya turun naik, itu lain lagi ceritanya.
Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, cuman beda lagi tekstur awan apa gitu ya. Ini masih dalam kategori awan normal, cerah dan tenang ya. Oke, bagian sini kita tambahin. Oke, kita cukupkan di sini dulu untuk apanya, untuk dasarnya. Kita tunggu kering sebentar, kira-kira 5 menitan. Untuk nanti kita lanjut lagi pendetilan sisi cerahnya dari masing-masing coretan barusan ini ya. Oke, ini sudah hampir menyerupai awan ya. Tapi menurut saya masih belum ya. Masih belum sempurna. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman. Yang tadi dasar sudah kita masukkan pendetilan. Akhirnya bentuknya seperti ini. Dan triknya seperti ini, kita pakai cat putih 100%. Di bagian pinggirnya ini kita bikin putih 100%, digradasikan ya. Digradasikan ke yang bagian gelapnya. Cuman bagian putih pinggir ini tidak dipenuhkan sampai ke bawah ya, cuman pinggir di sini aja. Tetap dibikin gumpalan-gumpalan ya, yang warnanya lebih putih lagi. Di bagian sini boleh kita kita timpa dengan warna putih yang baru ya, yang bagian sini. Nah, sekarang kita pakai kuas yang gepeng, yang lebih besar ya. Artinya bukan kuas lancip lagi. Kita masih pakai cat putih 100%.
kita lagi bikin putih yang apa namanya, yang tipis-tipis. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman. Oh, mungkin versi lebih banyaknya lagi boleh ditambahin di bagian sini atau bagian di sana. Tapi intinya jangan ada yang tajam ya, harus dominannya blur dan pinggir-pinggirnya ini ada sedikit-sedikit di blur. Jadi tidak harus tajam ya. Dan goresannya random atau mungkin acak ya, dan aplikasiannya ke kiri dan ke kanan. Kira-kira dari sisi gelap dan terangnya sudah dari awal tadi kita jelaskan, akhirnya seperti ini, seperti itu juga ya. Dan ada yang putihnya 100% dan ada juga yang dicampur-campur biru, hitam, dan putih. Hanya saja itu biru dan hitam sedikit saja ya, hanya sedikit saja, mungkin 1:10 kira-kira, atau mungkin nggak nyampe ya. Hanya kita bertujuan membuat abu-abu seperti ini. Oke, kita lanjut nanti. Ini kan ada bagian sepertinya objek gunung ya, karena kita temanya hanya di sini soal awan. Nanti ini akan menyusul seperti apa lagi posisi gunungnya, dan setelah itu pendetailannya dan bagaimana selanjutannya nanti untuk yang video selanjutnya. Oke ya teman-teman, coba latihan di rumah seperti ini, dan kalau ada sesuatu yang meragukan boleh ditanya di kolom komentar. Oke, salam.